kembali Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari adalah teknologi Zat, yang masyarakat tuh nggak tahu ternyata ada loh. Waduh, kok bisa masyarakat nggak tahu tuh kenapa, Son? Ditutupi mungkin ini Zat. Nah, terlalu sibuk mengikuti pemerintah. Bahkan ada ini apa sekarang ada apa namanya AI, lu tau gak sih AI yang ngedeteksi kalau terjadi korupsi? Ada yang bikin, Cuk. Ada lagi. Iya, jadi kayak di pulau-pulaunya Detail tuh banget. kalau misalnya ada satu pulau di negara kita nih yang terduga kayaknya bakal korupsi, ada indikasi korupsi, dikasih tahu di website itu tuh. Iya. Oke, AI. Dan udah di open source. Wah, gila banget deh. Ini datanya dari sini gitu-gitu. Iya, wah luar Dan biasa. real time loh ya. Real time. Gila loh. Hebat, Gokil. Hebat. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih, kayak gini nih websitenya. Kalau belum di take down. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Yang pertama nih ada sebuah teknologi yang bernama baterai abadi, Son. Atau baterai atom. Apa itu baterai atom? Jadi baterai ini itu adalah baterai yang nggak perlu dicas sama sekali, Son. Ada ya. Lo bayangin aja, Son, di dalam baterai itu ada sedikit bahan radioaktif yang meluruh pelan-pelan. Jadi dari proses peluruhan ini itu bisa menghasilkan listrik yang bisa bertahan sampai puluhan tahun, Son. Coba bayangin. Nggak dicas aja. Nggak ya? dicas. Waduh. Jadi sekali pasang itu bisa dipakai sampai lama banget, Son, ya kan? Jadi sebenarnya ide ini tuh sudah muncul sejak tahun 1913. Gila, kok bisa iPhone masih belum pakai teknologi ini? Nah, bagaimana dengan mobil listrik, Son, yang harusnya lebih pakai teknologi ini? Tapi akhirnya, Son, baterai ini tuh baru beneran ada itu di tahun 1954, Son. Bahkan sempat ada ya. Sempat ada yang dibuat oleh perusahaan yang bernama RCA. Kemudian kan kita muncul pertanyaan, Son, di kepala ya kan, kenapa kalau ada baterai yang bisa dipakai puluhan tahun gak perlu dicas, kok pada nggak make orang-orang? Itu dia, ini konspirasi apa ini? Mungkin perusahaan biar bisa jualan juga ya. No. Maintenance ya kan. Ternyata harganya itu mahal banget, Son. Oke. Alasan pertama tuh. Alasan kedua, ternyata orang masih pada takut, Son, kalau dengar kata nuklir atau radioaktif. Oke, bener sih. Padahal baterai yang ini itu katanya aman sebenarnya. Jadi akhirnya baterai ini tuh biasanya cuma dipakai di alat-alat penting seperti satelit contohnya, Son. Lo bayangin aja, Son, wahana antariksa Voyager yang pada saat itu meluncur di tahun 1977 itu masih bisa hidup sampai sekarang, Son. Karena pakai baterai jenis ini, coba bayangin. Udah hampir 50 tahun dia di luar angkasa, tapi baterainya masih nyala, Son, tanpa dicas. Masih hidup sampai sekarang. Gila ya, ada loh. ya kan? Sebenarnya mobil mungkin bisa pakai kali ya teknologi ini ya. Ya, Tapi bisa pas jadi. Lihat price list 50 miliar. No, ganti baterai 1000 kali. Lebih murah ganti baterai ternyata. Mendingan bumi ini hancur karena baterai. Udah saya harus bayar 50 miliar. 40 miliar untuk mobil listrik. Mending saya ngecas tiap pagi. Dapat private jet itu saya 50 miliar. Ya terlalu mahal ya, Son, ya. Terlalu mahal ya ternyata ya, sampai fungsinya di satelit aja ya. Mungkin banyak orang takut dan mungkin kalau misalnya ada di mobil, kalau terjadi gesekan atau tabrakan, gue nggak tahu apa yang terjadi tuh. Nuklir. Iya, makanya kan dalamnya nuklir kan. Nanti meledak lagi jangan-jangan, gue nggak tahu apa yang terjadi. Ya kan? Gila ya. Tapi kalau misalnya emang baterai ini beneran oke gitu dan harga bisa diproduksi murah ya, mungkin suatu saat Mungkin 10 tahun lagi tiba-tiba ada nih 10 tahun lagi lebih compact di gitu kan. ITC Guangzhou mungkin somewhere ada baterai ini gitu ya, Iya, dengan iya, harga iya. 100.000 satu biji misalnya gitu ya. 100.000. Misalkan ya kan. Misalkan itu bakal game changing banget ya. Pasti sih. Ya kan? Pasti, apalagi udah misalnya terbukti radioaktif sih tapi nggak berbahaya, Eh. atau radiasi sih ya, kurang lebih kayak radiasi handphone ya kan, yang ternyata kan emang tergantung banget dari kayak ada ionnya atau enggak atau apa gitu kan, ya nggak berbahaya gitu sebenarnya. Ya tapi kayaknya nggak mungkin sampai harganya murah. Karena kalau nggak kayak iPhone gitu-gitu pasti ngapain mikirin bikin wireless charging apa. Which is menurut gue wireless charging itu salah satu teknologi paling gak guna menurut gue. Sebenarnya karena kemampuan ngecasnya masih kurang cepet sih kan,
kan dia lambat sekali kan. Satu, kurang cepat ngecasnya. Yang kedua, buat apa? Lu colok pakai kabel aja. Lu cuman apa mau meminimalisir kabel doang gitu maksudnya pakai itu gitu loh. Biasa dijadiin kayak sebagai stand juga sih kan kadang. Iya. Taruh. Kayak di mobil juga kan. Estetika kan misalnya gitu. Di mobil tinggal taruh doang. Plak, dia sambil ngecas. Kalau di mobil masih ada use case-nya menurut gua. Iya. Walaupun gua tetap nggak begitu butuh ya. Kalau mobil kan karena lu misalnya nyetir, sehingga lu tidak bisa begitu fokus kan. Mungkin nyolokin kabel adalah sebuah task yang sangat impossible untuk lo mungkin ya kan. Nah, kan mesti set. Berarti nggak ngeliat depan dong. Nah, ya kan. Selesai. Mendingan buka ini truk dimasukin udah ngecas kan kayak gitu. Kalau mobil-mobil Eropa banyak kan. Iya. Jadi dibuka, masukin HP-nya udah ngecas tuh, wireless charging. Tapi kalau yang di nightstand gitu ya atau di samping meja tidur itu gua nggak tahu tuh apa fungsinya. Kecuali nanti ada di lazy pot nih, bukan lazy pot. Iya, lazy pot tahu gue, tahu. Tahu. Yang buat orang tiduran nonton HP ambil tiduran kan. Jadi kayak gini lah kurang lebih lah, tapi lebih lentur ya kan, bisa di otak-atik. Harusnya sih memang udah ada ya, soalnya di apa namanya kayak monopod gitu ada sih. Udah ada chargingnya sekarang. Iya, apa namanya gimbal. Gimbal tuh ada wireless chargingnya biasanya. Iya. Biasanya begitu. Ya menurut gue itu sih hampir gak ada gunanya ya. Soalnya kan kalau misalnya kayak kita lihat yang di Cina itu HP-HP-nya itu kebanyakan nggak berfokus ke wireless charging kan. Mereka tuh fokusnya kayak ngecas cepet. Iya. Yang berapa menit sekarang udah. Dulu kan 30 menit udah 80%. Iya. Sekarang cepet lagi, gila sih. Which is semakin cepat semakin gampang hancur kan sel baterainya kan, semakin panas belum baterainya. Belum tahu kalau kan pasti kok kalau secara logiknya kayak gitu, tapi gue nggak tahu kalau mereka memasang bantalan-bantalan yang bikin baterai yang nggak jadi nggak panas misalnya atau apa ya mungkin. Baterai kan di-upgrade terus kan. Menurut gue itu lebih useful daripada wireless charging. Kalau ngarah ke sana 5 menit sudah full HP Anda. Nah, buat apa misalnya lu 5 menit full? Buat apa wireless charging? Iya sih. Iya kan? Iya bener sih. Iya gitu. Tapi kita lihat nanti perkembangan di masa depan. Yang selanjutnya Set, ada baju robot atau di sini powered exoskeleton. Oh, kalau ini memang ada sound di Cina setahu gua exoskeleton. Ada, sekarang ada. Tapi mungkin penonton banyak yang belum tahu gitu ya, soalnya makanya dimasukin gitu ya. Tapi ini beda juga Set. Kalau dulu itu dibikin buat militer. Oh, buat militer. Kan baju besi tadi. Iya, kan kebanyakan tapi emang untuk militer pasti awalnya. Ini kayak baju zirah gitu, tapi enggak sih kalau exoskeleton harus. Exoskeleton ya. Tapi kalau yang buat militer ini lebih gede sih, benar-benar kayak baju besi emang. Kalau dari gambaran nongol kan. Kayak Robocop lah. Kayak baju zirah berarti mirip-mirip. Jadi di dalamnya ini ada mesin kecil dan sensornya sih. Jadi kalau mereka ini pakai baju ini, mereka bisa angkat beban yang beratnya ratusan kilo sih, dengan mudah, dengan enteng. Kayak baju Iron Man ini berarti kalau begitu. Sahroni pasti sangat menginginkan baju zirah ini. Iya, kan kesannya bener-bener kayak superhero kan. Yeah. Jadi awal mulanya sih, barang ini dibuat tahun 1960-an oleh perusahaan General Electric. Oh. Bukan Glodok Electric ya, bukan ya? Bukan. Masih ada sih, GE juga bukan. Tuh. Yeah. Tapi alasan kenapa dia kurang banyak dilihat ya, kurang banyak dipakai, karena ternyata alatnya itu terlalu berat sih. Oh. Jadi walaupun bisa ngangkat berat, tapi ternyata bajunya sendiri berat ya. Terus baterainya boros dan harganya terlalu mahal. Nggak bisa tuh misalnya, coba ya ganti pakai yang baterai atom tadi. Wah, double mahalnya ya kan. Jadi sampai sekarang itu cuma dipakai mungkin di pabrik-pabrik atau rumah sakit buat bantu orang latihan jalan. Oke. Gitu. Jadi dibikin simple kayak tadi kan mungkin kayak baju zirah banget, mungkin diganti jadi yang kita ngeliat di Cina segala macam itulah. Iya. Simple banget ya kan. Exoskeleton yang bentukannya kayak bener-bener kayak tulang doang. Nah, yang light lah ini. Jadi bahkan versi pertama itu gagal total ya, karena berat baju dari robotnya sendiri lebih berat daripada kemampuan ngangkat dia beban. Oh, susah malahan yang pakai kalau begitu rugi. Tapi ya sekarang udah jauh lebih ringan tadi kan, karena cuma bentukan tulang-tulang doang dan pakai bahan serat karbon yang canggih. Oh iya benar. Emang di Cina kan gue waktu itu juga sempat lihat juga tuh exoskeleton, tapi dia bentuknya kayak tulang doang. Iya, cuma dipakai mungkin kayak ikat pinggang juga, terus kayak ikat pinggang. Iya, sama di belakang paha kita kan kalau nggak salah ya. Kayak strap aja lah. Iya. Kayak strap itu jadi bisa gerak sendiri, jadi bisa jalan dan lari. Ngedorong, jogging, ngebantu dorong buat jadi, jogging gitu deh. Ringan. Buat kalau di Cina dikomersilin buat naik gunung. Oh iya, buat naik gunung bisa. Iya. Jadi turis-turis yang di gunung itu udah mulai maksud gue bisa sewa nih. Iya, maksud gue kecepatannya lumayan, bisa kayak seperti jogging juga. Maksudnya bukan hanya jalan gitu, which is berarti udah cukup advance kalau misalnya bisa bikin kita lari pelan. Nah, dan katanya sih ya hanya sedikit sekali tenaga yang dipakai. Bener-bener kayak di booster ya. Iya, wah enak banget itu. Nggak ada effort jadi. Benar. Joki Stapa enak banget tuh.
Itu saat di Cina lagi pasti murahnya parah sih. Iya, enak banget tuh. Oke, selanjutnya Son, ini ada sebuah teknologi di mana sebuah lampu itu bisa nyala pakai gravitasi doang. Hai. Jadi lampu ini sangat unik sekali Son, karena nggak butuh baterai atau listrik dari PLN. Jadi cara pakainya Son, lu tinggal narik kayak beban doang gitu ke atas. Terus habis itu beban itu turun pelan-pelan karena gravitasi. Nah pas turun Son, bebannya itu muter gear yang akhirnya menghasilkan listrik buat nyalain lampu LED Son. Kedengarannya simpel ya padahal ya. Iya. Lampu ini itu dibuat di tahun 2012 oleh seorang desainer yang bernama Martin dan Jim. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa lampu ini jarang dipakai? Padahal enak gak usah bayar listrik kan? Listrik diserbu sama perusahaan listrik. Ternyata Son, alat ini tuh gak dipakai karena cahayanya kurang terang. Buat kita yang terbiasa untuk mendapatkan cahaya dari lampu listrik. Mungkin wattnya kecil sekali ya. Iya. Dan lu juga harus rajin gitu buat narik bebannya setiap 20-30 menit sekali gitu Son. Banget ternyata. Jadi agak repot gitu. Iya. Gak bayar sih. Iya. Gak bayar sih emang, tapi repot. Iya. Jadi sebenarnya lampu ini tuh diciptakan buat ngebantu orang yang hidupnya tuh di pelosok gitu loh Son, kayak di hutan, di mana, supaya mereka itu nggak perlu pakai lampu minyak tanah lagi. Soalnya asap lampu minyak itu bisa bikin paru-paru kita sakit Son kalau kelamaan. Iya sih benar. Gitu. Itu sebenarnya alasan dibuatnya. Menarik ya, tapi kalau 20-30 menit sekali mesti narik sih agak berat juga. Lumayan sih. Malam lagi kan. Malam lampu mesti nyari ini dulu. Oh iya narik, bener. lampunya mana? Saya tarik zang. Oh ente kalau tidur lampunya nyala emang? Enggak kalau kebangun mau ke WC ya kan? Kualitas tidurnya jelek kalau menurut Pak Faisal kalau kebangun buat ke WC itu. Tapi gue gak pernah sih. Iyalah apalagi kan zaman sekarang kan lampu udah 15 banyak. watt, 18 watt. Bener, variannya sangat banyak sekali. Dan warnanya juga berbeda-beda ya kan? Pas gini lampunya gak berwarna kan? Iya. Mana bisa romantis? Mana warna merahnya? RGB-nya mana? Mana lampu ungunya? Di kabin mobil aja nggak ada lampu ungu aja agak berat tuh Son. Harus mercy berarti mobilnya. Mana ambient light-nya? Itu berat. Iya. Gak jadi masuk tuh. Bedi gak jadi masuk Bedi. Aduh. Fine sheet gak jadi masuk tuh. Bagi ada tamu kan. Tapi kalau untuk hiasan mungkin bagus. Karena kan ini yang bikin desainer kan. Iya sih. Iya mungkin ya untuk estetika juga kalau menurut gua gitu loh. Bukan hanya sekedar fungsional aja. Bisa sih. Yang selanjutnya sih ada translucent concrete. Yaitu adalah dinding semen yang tembus cahaya. Berhubung ente baru kemalingan Son. Dar. Gak berat itu ambil laptop ya. Jadi ini adalah tembok beton, tapi di dalamnya itu ditanam ribuan serat kaca. Hasilnya tembok yang kelihatannya padat biasanya kan bisa ditembus oleh cahaya. Jadi kalau ada orang yang lewat nih ya di balik tembok nih, kita bisa ngeliat bayangannya aja. Tuh agak berat kalau di rumah ya. Pakai pintu kertas Jepang aja Son yang ada ninjang mindik-mindik ini kan. Lo kelihatan ngapain kamu? Iya kan rumah-rumah Jepang kan. Bisa sih. Kan pintu kertas tuh kan. Iya. Nah jadi awalnya ditemukan oleh seorang arsitek asal Hungaria yang bernama Aron Losonzi di tahun 2001. Oke. Nah kenapa teknologi ini jarang dipakai? Karena ternyata bikinnya itu susah banget Chat, dan mahal juga. Jadi cuma dipakai sebagai dekorasi di gedung yang mewah atau museum jadinya buat kelihatan estetik lah. Tapi emang efeknya itu unik banget. Tembok itu jadi kelihatan kayak layar proyektor karena bayangan di baliknya itu kelihatan samar-samar. Gitu. Dan mungkin ada alternatif lain ya kayak yang kertas tadi ya. Iya. Ya pasti kelihatannya bagus sih kalau menurut gue sih. Karena kan tembok yang solid gitu maksudnya kan. Tapi bisa ngelihat nerawang. Loh kok nerawang? Keren sih emang sih. Keren sih menurut gue sih keren. Emang banget. dia bagus untuk estetika tapi bukan untuk fungsinya. Mungkin karena sangat mahal harganya juga ya. Sama mending kayak mungkin ya kaca lah minimal. Kan sekarang banyak ini ya jadi di WC bukan kacanya. Enggak, di perkantoran itu banyak juga. Di perkantoran. Gitu yang dindingnya gue maunya yang motif yang ngeblur. Maunya motif yang kelihatannya vintage gitu kan. Banyak kan sekarang kan nih. Atau yang gelap gitu ya. Iya ada juga. Atau yang bisa ngaca ya kan, mantul balik. Iya yang mantul. Reflektif. Iya kan waktu itu gue sempat mau bikin kaca gitu kan yang buat kamar mandi kan. Terus kan di kamar mandi kan. Kamar mandian terawang kan. Bukan buat shower box. Iya kan buat shower box. Yang shower itu kan. Iya kan buat boxnya. Dari kasur bisa kelihatan gitu. Itu di hotel Cok. Di hotel itu. Enggak kan banyaknya di hotel kalau itu. Maksudnya
Yang teknologi tadi. Jadi pas mau milih kaca, silakan pilih kacanya. Tak, banyak banget gila. Kayak pusing sendiri ada ya. Pusing sendiri. Yang selanjutnya ini ada drone serangga, Son. Jadi ada sebuah drone, Son, yang ukurannya sangat kecil sekali. Oke. Jadi cuma seukuran capung atau burung kolibri doang, Son. Apaan tuh burung kolibri? Ada burung kolibri yang dia bisa stay di satu tempat itu loh. Lu tau gak sih? Tahu. Jadi kepakannya cepat tapi dia bisa stay. Ya? Iya, dia biasanya mulutnya tuh panjang. Iya. Terus suka nyedot-nyedot ini, madu di bunga gitu. Sorry, bukan madu. Apa namanya? Benang sari ya, or whatever, gue lupa lah pokoknya. Buat apa drone ini dibikin? Nah, fungsinya itu adalah untuk mengintip kaca kamar mandi tadi. Bukan, kan udah nerawang gua diintil lagi di di kamar mandi Anda. Jadi drone ini itu dipakai buat mengintip atau memetakan tempat yang sempit, Son, yang gak bisa diakses oleh drone-drone besar gitu. Oke. Mungkin kita pernah bahas salah satu teknologi yang mirip-mirip seperti ini tuh adalah yang kecoa Madagaskar punggungnya dikasihin kamera, inget gak? Buat pengintaian ya, ini jadi ya, spionase ya. Iya, serangga robot, bukan spionase, untuk misi rescue biasanya. Kalau ada gempa bumi atau apa, orang-orang ada yang ketimpa gitu kan, kecoa bisa masuk kan ke segala macam medan. Oh, di sini ada korban, langsung buka. Jadi awal mulanya tentu barang ini tuh diproduksi oleh militer, pasti. Militernya Amerika terutama, DARPA ya, di tahun 1990-an, which is tuh 10 tahun sebelum saya lahir. Masa itu. Ya kan? Kenapa alat ini jarang dipakai? Karena masih dirahasiakan militer bahkan sampai sekarang. Iya, terlalu berbahaya sih emang buat dipunyain umum ya. Benar. Dan baterainya juga cepet habis, Son. Oh gitu. Terus drone sekecil ini itu gampang goyang kalau kena angin. Oh, kurang stabil ya. Iya, walaupun sekarang udah banyak sih drone-drone yang kecil-kecil yang lu bisa beli kan sebenarnya kan. Iya. Udah banyak di pasaran juga sih. Oh, gua gak tahu sih. Ente pernah nyari-nyari ya drone yang kecil gitu ya? Ya pernah ada lihat anak kecil gitu main-main, gue lihat. Anak kecil main-main. Yang drone-nya ini loh yang ditaruh di tangan terus terbang gitu. Ada tuh. Ada, Jo, ada. Tapi gua rasa sih udah ada di market ini sih. Gue pernah lihat kok. Kayaknya yang ente lihat yang dijual di Gramedia deh, yang dilempar terus terbang gitu. Enggak. Gue liatnya di online soalnya. Iya, di sosmed lah gue liatnya gitu videonya. Jadi engineer yang bikin produk ini itu memang niru cara terbangnya burung sama serangga gitu biar drone-nya bisa stabil dan juga bisa menyatu dengan lingkungan gitu. Jadi orang nggak bakalan curiga gitu kalau seandainya ada serangga yang sebenarnya sedang memata-matai dia gitu loh. Nggak kelihatan sih itu. Bener, nggak kelihatan. Mungkin kalau yang sekecil capung gue belum pernah lihat. Tapi kalau yang agak gedean dikit gitu gue pernah lihat. Gue pernah lihat tuh di sosmed. Iya. Cuma bingung sih emang tadi bener sih di baterainya sih. Masa bisa baterai mesti kecil banget baterainya. Itu ibarat kayak baterai jam kan, mesti maksimal baterai jam kali yang cuma bulat kecil gitu. Cepet banget habisnya pasti. Kalau buat ngerekam video kan. Wah, rekam video terbang. Iya. Wah, habisnya cepat sekali itu. Tapi kalau misalnya ada gitu dan berhasil dibikin murah, ente mau beli? Misalnya 2 juta gitu ya. Atau 500.000 deh gue murah lagi. Mau gak beli? Mungkin beli kali buat iseng-iseng aja. Buat iseng-iseng gitu. Ya. Iya. Sekarang ada barang yang tadinya mahal nih dibikin murah. Kayak AirTag-nya Apple tuh ya. Itu mah masih mahal, Cok. Ya dibikin murah, ada versi murahnya sekarang. Lagi banyak belakangan ini keluar versi murahnya dari Cina. Oh, maksudnya bukan Apple. Dengan fungsi yang mirip. Bukan Apple kan? Bukan Apple lah. Iya. Ya tentu bukan Apple pasti. Kalau Apple pasti harga premium. Ya kan? Ini harganya murah banget kayak gocap gitu lu udah bisa fungsinya sama gitu nge-track orang, bro. Dan gue baru taunya ya AirTag itu ya. Bukan cuma kayak kayak Find My iPhone gitu ya, yang misalnya cuma dari map doang kelihatannya gitu dari jauh gitu. Ternyata ada kayak jarak panah meterannya gitu loh. Jadi kayak lu nih HP lu nih, terus AirTag-nya di situ. Oh iya, lu dikasih tahu kan. Berapa meter gitu. Berapa meter lagi nih semakin dekat gitu kan. Iya. Kayak emang iya. 5 meter, 4 meter, 3 meter. Gue baru tahu lah itu loh. Tapi kayak ngeliat videonya. Itu sekarang udah cukup murah. Ya mungkin 2 tahun 3 tahun belakangan kali ya. Iya. Yang gue tahu sih. Karena kan Apple mahal sekali kan. Mahal. Satunya GoPay 400 ya satunya. Iya, sekalian GoPay sampai sejuta gitu lah. 50.000 ya. Bisa taruh di tas lo. Iya. Selipin di mana? Itu penting banget sih tadi. Kalau cewek bener-bener nge-stalking sih berat banget sih pakai gituan sih. Lu pasti gak tahu. Lu masih gak tahu kan? Taruh di balik kap mobil. Nah, taruh 2 aja dia gak rugi 100.000 doang. Iya. Hilang ya gak rugi. Iya sih, murah banget. Iya kan, gila worth it banget. Gue tadi jujur gue pengen beli itu AirTag kan. Tapi pas gue lihat harganya kan ada yang pakai yang isi 4 atau apa ya. Mahal harganya. Gak jadi beli. Sekarang udah banyak sekarang 50.000 ribuan apa 100.000 gitu. E-commerce ada kali ya? E-commerce. Oh udah ada nih. Ada. Dan yang beli udah banyak. Yang review juga udah banyak. Iya. Dan terus ada aplikasinya lagi ya. Iya, itu salah satu teknologi current yang jadi murah lah, yang currently jadi murah gitu. Iya. Yang gue tahu.
at least. Dan tahan lama kan. Baterainya tahunan. Iya. Tahunan baterainya. Gila sih. Lu bayangin kalau misalnya 50.000 bro, lu taruh aja forever and ever juga nggak ada masalah kan, cuma gocap, bener gak? Nanti kita taruh di YouTube shopping ini ya. Wah ngeri sih, tapi ngeri, jangan sampai my future girlfriend buy this, never. Sak di mobil 2 biji, di tas lu mungkin yang lu nggak nyadar ntar atau apa gitu kan. Loh Son, katanya kamu mau ke bengkel mobil. Kok ini bengkel? Kok bengkel yang Kok bengkel yang lain Son? Aduh. Nggak bisa diedukasi tentang ini ya berarti. Nggak bisa. Berbahaya sekali ya. Iya, kocap soalnya. Damage-nya nggak banyak lah. Iya kan. Yang selanjutnya nih Son ya, ada sebuah teknologi bernama aerogel atau asap beku. Jadi aerogel ini itu adalah benda padat teringan di dunia Son. Isinya tuh hampir mostly cuman udara doang, tapi bentuknya padat. Hebatnya dari aerogel ini itu dia jago banget nahan panas Son. Jadi sisi satunya kena api, sisi lainnya masih bisa tetap dingin. Nggak kayak besi yang dia tuh kalau dibakar dari sana ya lama-lama bisa merambat kan. Aerogel ini ditemukan di tahun 1931 oleh Samuel Stevens Kistler. Nah pertanyaannya, material yang sebagus dan seringan ini kenapa nggak dipakai gitu kan? Ternyata alasan pertama adalah karena material ini itu rapuh banget ternyata Son. Gampang hancur. Iya. Kalau dipegang kasar dikit aja itu bisa hancur katanya. Terus bikinnya itu mahal Son ongkosnya. Tapi tenang aja, penemuan ini bukannya tidak dipakai sama sekali, tapi dipakai Son. Oh, sempat diaplikasikan ya. Salah satunya sama NASA dan dipakai juga di industri minyak. Saking ringannya nih material Son. Kalau misalkan ditaruh di atas bunga, kelopak bunganya tuh sampai nggak melengkung Son. Saking ringan nih. Kayak naruh bulu doang ya berarti. Iya. Padahal bahannya tuh kuat banget Son buat nahan beban berat. Tapi mungkin cuma nahan beban berat doang ya, tidak termasuk force atau gayanya. Iya. Makanya tadi kan gambar gitu, pecah. Tapi kalau naroknya cuma begini, biasa ya udah nggak ada force, nggak ada daya tekanan, masih aman. Iya, mungkin masih banyak alternatif lain yang sebenarnya nggak perlu seringan itu sih. Gitu. Jadi kayak cukup ringan lah kayak titanium misalkan, ya kan? Jauh lah kalau titanium sama inilah ada-ada aja. Iya maksudnya jauh lah pasti ringanan ini jauh. Iya maksudnya tapi seringan titanium aja udah cukup gitu. Plastik harusnya contoh lu tuh. Nggak kan ini buat kayak yang paling banyak dipakai. Kan buat kayak pengganti besi atau apa gitu-gitu. Kayak maksudnya buat sepeda gitu-gitu. Karbon, maksud lo karbon Son. Kan ada juga titanium. Ya kalau untuk tempat naruh barang ya biasanya plastik yang mendominasi bahkan sampai sekarang itu. Tapi kan berbahaya untuk lingkungan. Tidak ramah untuk lingkungan tidak ya. Tidak ramah. Benar. Saya sebagai aktivis lingkungan tidak terima untuk menggunakan plastik Son. Apalagi sekarang harga plastik naik tau gak? Bahan baku plastik 100%. kan kencang banget naiknya. Es teh manis berarti akan terpengaruh Son kalau gitu. Hah? Gorengan? Oh, gorengnya pakai plastik. Ya kan? Biar renyah. Yang terakhir nih Siat, ada internet tapi pakai cahaya. Loh, kok bisa gitu Son? Cahaya ilahi. Nah, nama penemuannya adalah Li-Fi. Lipo Wi-Fi bukan? Panjangannya Light Wi-Fi harusnya. Jadi Li-Fi ini dipopulerkan oleh Profesor Harald Haas di tahun 2011. Oh. Tahu nih Haas dalam, Haas luar ya. Nah, bahas kreatif gitu ya. Jadi kalau Wi-Fi biasa itu kan pakai gelombang radio. Kalau Li-Fi pakai cahaya lampu LED. Oh. Ternyata. Jadi cara kerja itu lampu ini berkedip sangat cepat sampai nggak kelihatan mata kita lah. Jadi proses ini buat kirim data internet ke HP kita. Tapi kenapa teknologi ini kurang boom gitu ya? Karena kelemahan dari teknologi ini sih, cahaya nggak tembus tembok. Sia-sia cahaya nggak tembus tembok. Mending pakai kabelan. Sekali lu pindah ruangan dan di-shoot langsung kayak agak berat sih. Sekali langsung selesai. Iya. Sekali kuesnya langsung disconnect ya. Waduh, kali itu saya sedang membaca anime chapter 167 ini. Tapi dengan segala kelemahan itu sih, dia punya kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Yaitu kecepatannya itu gila-gilaan ternyata. Oh. Speednya kencang banget. Jadi pada saat dites nih, internet ini bisa dipakai untuk download 18 film 4K cuma dalam 1 detik. Waduh, 1 detik 18 kualitas film 4K. Film 4K. Waduh, kalau ngedownload live marathon 1 hari kira-kira berapa lama Son? Ya mungkin sedetik juga kan. Sedetik juga 18 ya? film anggapannya 2 jam, Mbak. Oh iya, wah enak banget. Dalam 1 menit bisa 2 bulan langsung ya. Nah,
Nonton live marathon 2 bulan. Gila. Ini kenceng banget lah. Ya, belum ada kecepatan wifi yang mumpuni sampai ngalahin itu, belum ada sih. Oh. Ya kan belum ada saingannya kalau dari speednya ya. Lebih cepat daripada wifi ya? Iya pasti sih. Ya, tapi ya mungkin sulit juga sih. Terlalu banyak minusnya daripada plusnya sih. Terlalu banyak minusnya sih emang. Iya, apalagi sekarang kan teknologi kayak di Korea kan udah kenceng banget kan. Iya. Dan gak bisa juga kayak misalnya keluar ruangan DC. Waduh, PTSD langsung kalau Gen Z kan. Mobile Legend. Aduh, selesai. Kepala saya nggak boleh kosong 1 detik pun. Minimal denger lagu lah. Jangan sampai ada kosong pokoknya. Tapi lu gitu ya, misalnya kayak jalan ke toilet atau kemana lu harus bawa HP gitu. Lu harus diisi sesuatu. Iya lagi. Apa lu pernah kayak misalnya jalan tapi lu nggak dengerin apa-apa gitu? Cuman jalan aja gitu. Maksudnya jalan ke kulkas misalnya atau kemana, ke WC apa? Minimal bawa sih HP-nya. Walaupun ternyata nggak dilihat gitu ya. Tapi bawa sih. Tapi gue biasa sambil baca komik sih. Iya kan? Iya, gue kayak harus diisi mulu ya. Iya, gue ke WC baca komik. Minimal lu dengerin lagu lah kalau HP lu nggak dilihat. Iya. Iya gak? Tapi kalau misalnya kayak di mobil itu enggak sih. Di mobil nggak dengerin lagu? Enggak. Wah berat sih itu. Kosong di mobil itu. Pasti cuma bengong doang tuh. Bayang sih. banget sih kayak Patrick Star apa sih yang tiba gini. Tapi kalau misalnya yang kalau nggak nyetir gitu di rumah terus pasti baca komik sih. Oh, tapi udah nggak bisa ya, nggak dikasih makan kayak otak ya. Makanya teknologi ini udah agak sulit. Iya. Begitu lu keluar ruangan, cep langsung hampas. Dunia apa ini? Apa ini? Aduh. Kok nggak ada lagu di kupingku? Aduh. Nah, kok podcastnya berhenti? Nah, nggak bisa tembus tembok. Iya. Jangan-jangan kan tadi pakai cahaya kan, ngirim ke HP. Sekali kena di blind spot ya kan, hindarin maksudnya mesinnya di sini ya kan, wifi-nya. Terus kita ke sini ya, dan mati internetnya, Pak. Oh iya, jangan-jangan gitu. Kan ngirim lagi. ke HP kita cahayanya. Oh iya. Jangan-jangan gitu lagi. Misalnya ini meja gitu. Terus kita ditaruh gitu di mejanya gitu. Jatuh misalnya palanya turun ke bawah gitu. Mati gitu ya? Mati kok. Waduh, nggak kena sinar ya kan, blind spot. Gawat sih, nggak bisa. Itu doesn't go sih. Maksudnya kalau udah begadang nungguin Bieber Cela terus mau ke toilet gimana gitu sama maksud gue ya kan. Kalau sampai internetnya mati gitu. Iya mau nggak mau mesti colokin. Iya, feels like apocalypse pasti. Udah nonton Justin Bieber main YouTube di atas panggung. Oke? Oke kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu ada deskripsi pack box. Jangan lupa komen, like dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord link di deskripsi semua. Yeah, see you on other episodes of Di Atas 12.